Kali ini kita akan memberikan material tekstur pada objek. Saya mempunyai 4 objek di sini, yaitu plane, kemudian box, cylinder, dan sphere. Kita akan memberikan tekstur pada plane ini terlebih dahulu. Saya memilih plane ini, kemudian pada panel shading di sini, saya memilih add new untuk material. Saya beri nama material ini, saya sebut dengan plane. Kemudian pada material ini kita bisa memberi warna, tetapi sekarang saya akan memberikan tekstur. Kita bisa memilih tekstur di sini dengan add new pada panel tekstur, ataupun kita bisa melihat pada panel button tekstur di sini, di mana di sini terdapat preview untuk button tekstur tersebut. Saya pilih add new, kemudian teksturnya saya beri nama di sini dengan sebutan misalkan tanah seperti itu. Pada tekstur type saya akan memilih di sini image, kemudian pada image saya akan load. Di sini saya mempunyai pada drive C, saya mempunyai folder yang disebut dengan tekstur, di mana terdiri dari koleksi tekstur saya. Saya akan memilih salah satu yaitu yang disebut dengan Dirt and Dead Blossom. Terlihat pada preview ini adalah tekstur kita, dan ini sudah kita aplikasikan pada plane tersebut. Saya akan memilih scene, kemudian uncheck tanda ray shadow untuk mempercepat proses rendering saya. Saya tekan F12 sekarang. Di sini saya sudah mempunyai objek plane saya dengan tekstur yang saya pilih, yaitu Dirt and Blossom. Kemudian saya sekarang akan mencoba Ctrl Alt 0 untuk men-setting kamera saya berada pada user view. Saya memilih objek kedua saya, yaitu box. Kemudian pada panel material di sini saya akan memilih add new, kemudian saya beri nama material ini, saya beri nama dengan box. Pada material box ini saya akan menambahkan tekstur, yaitu saya klik panel tekstur. Di sini saya akan pilih add new, kemudian tekstur type-nya adalah image, load, dan saya mempunyai tempat yang sama pada drive C, di mana saya mempunyai folder tekstur dan mempunyai koleksi tekstur. Di sini saya akan memilih pada wall yang disebut dengan 004.jpg. Terlihat di sini pada preview saya mempunyai tekstur seperti bata, dan ini sudah kita aplikasikan pada box tersebut. Saya tekan F12 untuk preview. Perhatikan di sini, sekarang saya mempunyai material yang saya mapping pada box saya, tetapi pada bagian samping terlihat seperti garis karena saya mempunyai proyeksi hanya dari atas atau vertikal. Terlebih dahulu saya akan menambahkan lighting di sini untuk memperjelas kita. Saya Shift D untuk duplikat, saya letakkan di sisi ini, kemudian kita tes rendering sekali lagi F12. Ya, di sini terlihat dengan jelas di mana pada bagian tepi saya hanya mempunyai garis-garis karena proyeksi material saya hanya berasal dari vertikal dari atas. Untuk itu saya klik panel box saya ini, kemudian pada panel shading material di sini perhatikan ada map input. Pada map input ini adalah terdiri dari beberapa proyeksi. Secara default yang terpilih adalah flat. Kita bisa memilih yang lain, yaitu saya pilih cube. Saya tes F12 di sini, maka perhatikan bahwa box saya sekarang sudah mempunyai proyeksi material yang tepat pada semua sisinya. Karena saya mempunyai proyeksi material cube, yaitu dari atas, dari sisi ini, sisi sana, dan seterusnya. Sekarang saya akan memilih objek yang ketiga, yaitu sphere. Demikian juga pada sphere yang ini, saya akan memilih material yang baru, add new, kemudian saya beri di sini nama untuk materialnya yang sama saja, sphere, yaitu untuk objek sphere kita. Kemudian pada panel button tekstur, saya akan memilih di sini, daripada add new, saya akan menggunakan tekstur yang sama, yaitu text 001, yang merupakan bata. Kemudian di sini saya akan melihat pada F12 untuk yang terjadi. F12 untuk preview. Terlihat di sini saya mempunyai tekstur pada sphere saya, tetapi mempunyai proyeksi yang salah. Ini pun demikian karena pada tekstur map input saya, di sini yang default adalah flat. Saya akan mengganti dengan sphere di sini. Kemudian saya akan mencoba zoom pada objek saya ini dengan menekan del atau titik pada numerik keypad. Kemudian saya zoom out terlebih dahulu. Saya bawa kamera view saya, Ctrl Alt 0 untuk setting kamera view, F12 untuk preview. Di sini sekarang saya sudah mendapatkan proyeksi yang tepat, di mana saya menggunakan sphere projection. Di sini terlihat bahwa memusat pada titik tengah dan kemudian melingkar pada objek sphere kita. Kemudian saya akan memilih objek ketiga kita, yaitu silinder. Kemudian saya tekan titik atau del pada numerik keypad. Saya zoom out terlebih dahulu sedikit.
kemudian saya di sini pada panel material saya akan pilih add new, saya beri nama untuk material ini yang sama yaitu silinder. Seperti itu. Pada material silinder saya akan menggunakan tekstur yang sama pula yaitu tekstur 001 yang merupakan bata tersebut. Sekarang saya setting kamera saya, Ctrl Alt 0, kemudian F12, kita tes di sini. Saya mempunyai proyeksi material pada bagian atas, tetapi seperti pada cube, kita juga menemukan di sini seperti garis karena proyeksi kita secara default adalah plane. Untuk itu, saya kembali pada material button, di mana pada map input, sekarang saya ganti dengan tube. Saya F12 untuk mempreview. Perhatikan pada sisi tepi ini saya sudah mempunyai proyeksi yang tepat, tetapi pada bagian atas dia memusat ke tengah. Ini karena proyeksi tube adalah memiliki kondisi demikian. Untuk itu saya akan memilih proyeksi sphere. Walaupun objek saya silinder, saya bisa memilih proyeksi sphere dan akan saya tekan F12 untuk preview. Di sini terlihat di mana proyeksinya seperti pada sphere, yaitu memusat kepada tengah dan melingkar pada tepi sisinya. Dengan demikian kita melihat pada berbagai kondisi objek, proyeksinya dapat kita lakukan hal yang berbeda. Kita bisa memilih flat, cube, atau sphere. Kemudian saya akan memilih sekarang, perhatikan pada box ini, saya klik kanan pada box, kemudian saya akan tekan titik atau del pada numeric keypad agar fokus pada box tersebut. Zoom out terlebih dahulu sedikit, Ctrl Alt 0 untuk men-setting kamera saya. Jika saya tekan F12 maka saya mempunyai proyeksi seperti ini. Perhatikan pada material yang saya taruh yaitu berupa tekstur tembok bata ini seperti ini. Kalau saya sekarang menggunakan pada panel material tekstur di sini, perhatikan ada X repeat 1 dan Y repeat 1. Dan secara default ini adalah repeat ini aktif. Saya akan X repeat menjadi 2, Y repeat menjadi 2. Perhatikan pada preview di sini saya sudah mempunyai dua objek yang terulang pada X dan terulang pada Y dua kali pula. Jika saya melakukan repeat dua kali ini, maka perhatikan pada objek kita, saya mempunyai tekstur yang kelihatan lebih kecil. Ini terlihat karena memang saya membuat dua kali pengulangan atau yang disebut dengan tile, yaitu pada objek di atas ini sekali, kemudian ke kanan satu kali, demikian juga ke bawah terulang satu kali juga. Demikian pada setiap sisinya pun demikian. Mungkin saya akan memilih sekarang objek sphere, kemudian kita tes. Saya tekan titik atau del pada numeric keypad agar fokus pada objek tersebut. Saya tekan Ctrl Alt 0 untuk setting kamera, F12. Perhatikan di sini, karena saya tadi membuat repeat dua kali pada objek cube, objek silinder pun terulang dua kali. Kenapa? Karena saya mempunyai tekstur yang sama antara cube dan silinder. Untuk itu, perhatikan pada panel material yang untuk silinder ini, saya akan gunakan tekstur yang berbeda. Di sini saya pilih, sekarang ada walaupun tekstur, saya pilih add new. Dengan saya memilih add new, ini adalah saya membuat tekstur baru khusus untuk material kita pada silinder, di mana base-nya atau basic-nya adalah tekstur terdahulu. Untuk itu saya coba sekarang X repeat-nya saya buat menjadi 1, Y repeat menjadi 1, dan kita lihat pada F12 di sini. Maka sekarang saya mempunyai objek saya tanpa repeat atau repeat-nya hanya satu kali. Saya tutup di sini, kemudian kita lihat pada objek yang ketiga-tiganya. Sekarang saya coba zoom out terlebih dahulu untuk objek tersebut. Saya memilih sekarang objek yang cube, kemudian saya pilih sphere, kemudian saya pilih silinder, saya juga memilih plane, kemudian saya tekan titik atau del, sehingga sekarang kita fokus pada keempat-empatnya. Saya zoom out terlebih dahulu sedikit seperti ini, Ctrl Alt 0 untuk setting kamera kita, F12, perhatikan di sini. Sekarang kita mempunyai dua objek material yang berbeda untuk silinder, di mana pada silinder ini dengan base yang sama atau tekstur yang sama, tetapi saya menggunakan repeat satu kali pada X dan Y, tetapi pada cube dan silinder, sphere, kita mengulang repeat pada X dan Y-nya dua kali. Selain kita bisa melakukan repeat pada X dan Y tersebut, saya sekarang menekan titik atau del untuk fokus pada silinder kita ini.
Perhatikan juga pada material button. Di sini pada map input kita bisa menggunakan di sini size X, size Y, dan size Z. Jika saya membuat size-nya ini saya buat misalkan menjadi 2 kali seperti ini, 2 kali, kemudian Z-nya pun demikian 2 kali. Perhatikan jika saya preview Ctrl 0 kemudian F12, maka saya sekarang mempunyai tekstur yang saya buat X-nya 2 kali lipat lebih besar, Y-nya 2 kali lipat lebih besar, dan Z 2 kali lipat lebih besar. Yang berarti saya seperti mengulang atau repeat, di mana objek saya tekstur tersebut saya perkecil atau saya buat X-nya menjadi 2 kali lipat, Y-nya 2 kali lipat, dan Z-nya 2 kali lipat. Kalau saya buat X-nya menjadi 0,5, misalkan seperti itu, dan size untuk Y-nya adalah 0,5, demikian pula pada Z, saya buat 0,5. Perhatikan jika saya F12 di sini, preview, tekstur saya kemudian memperbesar 2 kali. Atau maksudnya adalah pada size X, saya perbesar atau perkecil menjadi setengah kali, dan pada Y dan Z pun demikian. Ini adalah basic material yang dapat kita terapkan pada objek. Tentunya untuk material ini dibutuhkan pendalaman lebih lanjut dan akan kita bahas pada training-training yang advance pada series yang berbeda. Mudah-mudahan dengan menggunakan proyeksi material dan juga kita mengenal untuk repeating dan size, kita bisa melakukan material tekstur pada objek yang sederhana.